diperintah dengan 7 persendian. Kata Nabi SAW. Ada, kata Nabi sambil menunjuk keningnya dan hidungnya. Satu begini. Sehingga para ulama sebagian ada yang mewajibkan dahi dengan hidung. Namun jumhur mengatakan yang wajib adalah dahi. Hidung hanya sunnah. Boleh. Jadi kalau ada orang sholat pakai masker, hidungnya tertutup, asal dahi kena tempat sujud, tidak masalah sujudnya sah. Yang masalah itu ketika ditutup begini, dahi tidak kena sujud. Atau pakai mukena ketutup semua begini. Atau pakai sorban, sampai ketutup begini semua. Nah, maka sujudnya sholatnya tidak sah. Jikalau ada anggota wajib kena tempat sholat yang terhalang oleh pakaian, maka sholatnya tidak sah. Di mana untuk sujud itu ada 7 persendian. Pertama ini. 1. Yang kedua, telapak tangan. Kiri dan kanan. Yang ketiga, lutut kanan dan lutut kiri. Yang keempat, atrofil aqdamain. Ujung-ujung telapak kaki. Ini atrofil aqdamain. Ini kamu punya jari kaki. Ujung-ujungnya ini. Jadi begini bentuk kaki kita. Jadi begini cara kaki kita. Jari-jari kaki kita menghadap ke dalam kiblat. Baik, saya lanjutkan ya. Setelah itu duduk di antara dua sujud, bacaannya Rabbil firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5 saja. Ini hadis yang sahih. Riwayat yang sahih. Adapun yang biasa kita digunakan ada wa'afini wa'fu anni. Ada memang dalam kitab-kitab klasik, dalam kitab-kitab Turas kita temukan misalkan dalam Safinatun Najah dan kitab-kitab yang lainnya. Namun kalau kita cari dalam riwayat kita tidak temukan yang menggunakan redaksi seperti itu. Memang digabung hadis-hadis ini dan boleh dalam pandangan para ulama boleh menggabung hadis itu. Tapi dalam prinsip tarjih yang dianut oleh Muhammadiyah, apalagi terkait ibadah mahdhah, yang diambil adalah tekstualitas hadis atau pendekatan bayani tadi. Kalau hadisnya mengatakan bacaan dari antara dua sujud Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini, ya itu yang diamalkan. Meskipun ada beberapa redaksi yang lain ya, riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Daud. Jadi itu boleh dipilih salah satu. Yang dipilih oleh Muhammadiyah Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Jangan sampai salah baca. Ketika duduk di antara sujud Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini tidak ada bacaan begitu ya. Karena beberapa teman kalian ketika praktek sholat suruh bacaan duduk di antara dua sujud, dia baca doa Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini tidak ada dalam riwayat. Kemudian dia sujud lagi, lalu duduk di antara dua sujud. Duduk ini dibagi dua macam. Ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk. Duduk iftiros, kata Nabi SAW sebagaimana ceritakan Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika beliau mempraktikkan cara sholat Nabi, yang duduk iftiros itu, beliau duduk di atas kakinya yang kiri, wa nahadha bi aqdamihil yumna. Kemudian beliau menegakkan bi qadamihil yumna, kakinya yang sebelah kanan. Jadi ini duduk iftiras, duduk di atas telapak kaki kiri, yang kaki kanan ditegakkan. Yang namanya duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, duduk langsung di lantai, di maq'ad, di tempat duduk, kemudian kaki kanan ditegakkan. Nanti lihat di video ya, saya akan berikan videonya. Penjelasan saya ini kamu cocokkan, kalian cocokkan dengan video praktek yang saya kirimkan. Baru kemudian dilanjutkan, di dalamnya baca tahiyat. Catatannya dalam tahiyat tidak ada bacaan sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, tidak menggunakan sayyidina. Kenapa? Karena riwayatnya tanpa sayyidina. Bagaimana dengan saudara-saudara kita atau dulu praktek kita yang pakai sayyidina? Ya dalam pendapat Imam An-Nawawi boleh. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah tidak perlu mengungkapkan sayyidina. Nanti sayyidina kita pakai di luar sholat. Boleh mengungkapkan sayyidina Muhammad di luar sholat, boleh. Tapi dalam sholat tanpa menggunakan sayyidina sebagaimana riwayat. Lalu salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Balik ke depan dulu, baru lanjut ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh 3 macam itu. Salamnya ke kanan kiri dengan variasi bacaan yang saya sampaikan. Yang tidak boleh bagaimana? Imamnya baca Assalamualaikum warahmatullahi kanan, makmum di belakang jawab Waalaikumsalam. Nah, ini yang tidak boleh. Atau salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, salam ke kiri, Waalaikumsalam. Nah, ini yang tidak boleh. Hanya ini yang tidak boleh. Kalau yang lainnya boleh, seperti yang saya jelaskan di awal. Baik, saya rasa itu penjelasan tentang sholat wajib. Nanti rinciannya silakan diperhatikan di video. Zikir-zikirnya juga nanti ada dalam video yang saya kirimkan. Kemudian untuk sholat-sholat sunnah, semuanya sama prinsipnya dengan bacaan-bacaan maupun gerakan seperti sholat wajib. Hanya beberapa sholat sunnah kemudian yang sedikit berbeda. Seperti sholat Idul Fitri. Ada tambahan takbir. Rakaat pertama tambah 7, rakaat kedua tambah 5. Kemudian sholat gerhana. Sebentar lagi kita akan ada edaran dari PP Muhammadiyah untuk mengikuti sholat gerhana. Sekitar tanggal 26 Mei nanti ada gerhana bulan ya. Ba'dal maghrib. Itu waktunya ba'dal maghrib sampai dengan ba'dal isya. Terjadi gerhana bulan. Ada sholat gerhana, khusuful qamar dan khusufus syams. Jadi gerhana matahari, gerhana bulan. Ini ada perbedaan sedikit. Rukuknya 2 kali, Fatihahnya 2 kali. Beda sedikit. Lalu sholat istisqa, sholat minta hujan. Dilaksanakan seperti sholat id. Beda dengan sholat umumnya. Ya ini beberapa perbedaan. Yang lainnya sama, bacaannya sama. Semuanya sama. Hanya yang beda itu niatnya dengan beberapa kaifiat di beberapa sholat sunnah. Baik, saya pikir cukup demikian. Ada sisa waktu sekitar 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya langsung di Zoom ini silahkan. Kalau tidak ada kita tutup. Saya persilahkan. Pak, saya Pak. Baik, siapa namanya? Nama saya Mbak Putri Ajeng Lestari dari bisnis. Bisnis, silakan. Berarti Pak kalau kita sujud, kita dahuluin tangan tuh enggak sah sholat kita Pak? Ya, sujud dengan mendahulukan tangan sebelum lutut. Ada lagi yang bertanya? Ada pertanyaan lagi? Baik, saya jawab dulu yang itu kalau gitu ya. Bagaimana sujud dengan mendahulukan tangan? Baik, jadi masalah sujud ini memang ada ikhtilaf di antara para ulama. Yang saya sampaikan tadi itu adalah pendapat Muhammadiyah. Begini pendapat yang lain, ada beberapa ulama seperti Malikiyah yang berpendapat sujud itu didahulukan dengan tangan. Jadi tangan dulu, kemudian diikuti dengan lutut dan kaki. Ini satu madhab, satu pendapat demikian. Ya ada beberapa riwayat menjadikan dalil. Cuma pendapat ini dianggap lemah oleh Muhammadiyah. Kenapa? Karena ada hadis lain yang datang dari Nabi SAW dan menegaskan la tasjudu, janganlah kalian sujud kasujudil ibil, seperti sujudnya onta. Jangan kamu sujud seperti sujudnya onta. Kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana cara onta sujud? Onta itu kalau sujud dia dahulukan bagian depan kakinya, baru diikuti dengan bagian belakang. Maka para ulama termasuk di dalamnya ulama-ulama Muhammadiyah mengatakan tangan dulu baru sujud itu tangan dulu baru lutut itu menyerupai onta, di mana larangannya ada dalam hadis Nabi yang lain. Sehingga untuk menghindari larangan dari Nabi SAW yang paling kuat, cara yang paling tepat adalah sujud dengan mendahulukan lutut baru diikuti dengan tangan. Kalau gimana sholat kita orang-orang yang tangannya dulu baru lutut, sholatnya tetap sah. Nah, sholatnya tetap sah asal tangan, lutut, ujung-ujung kaki, dahi semua kena tempat sujud. Jadi ini boleh ya, boleh prinsipnya dalam perbedaan madhab, boleh salah satunya dipilih. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah yang benar adalah lutut dulu. Dan ini yang paling rojih. Dalam pandangan Imam Syafi'i juga demikian. Lutut dulu baru tangan. Yang tidak boleh itu gimana? Sujud langsung pakai kepala. Tangan dan kakinya belakangan. Alasan tidak bolehnya pertama nanti bonyok. Benjol kepalamu kalau langsung udah sujud. Kepala dulu baru tangan. Yang kedua yang tidak ada riwayatnya sujud langsung pakai kepala. Mana ceritanya sujud kepala langsung.
Nah, demikian ya. Nah, jadi kalau ditanya sah hendaknya tetap sah. Tapi kurang afdol, kurang utama. Sebab yang lebih utama dan lebih roji adalah lutut terlebih dahulu, baru tangan. Yang tidak boleh sama sekali dan tidak ada pendapat yang membenarkan adalah sujud langsung dengan kepala tanpa menggunakan tangan dan kaki. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau cukup, saya sebar link videonya ya. Nah, nanti kamu pelajari dan dipelajari serius. Jangan sampai ketika praktek sholat nanti bacaannya masih tidak sesuai seperti yang di video. Bacaan, gerakan harus sesuai dengan video yang saya kirimkan ini. Baik toharohnya maupun wudhu, mandi, jinabah, tayamum maupun nanunya, sholatnya. Ya. Baik, kita akhiri kuliahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pekan depan tolong kelompok berapa yang besok presentasi tentang zakat ya. Yang belum buat PowerPoint silahkan segera buat dan share di grup. Terima kasih. Mari kita tutup dengan tasbih kepada majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.